Loh. Dari tebaran ukuran berapa ini? Tebaran ukuran 78 cm. 78 Iya. cm ini. Ini perkiraan ada berapa ton ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya Dukung Official. Nah, untuk konten kali ini kita lanjut lagi yang kedua ini. Gini, ikan patin, kita bahas ikan patin di Boster Fish. Apa namanya? Halo Mas. Halo, iya Mas, gimana Ketemu lagi kabarnya? Mas Fauzan nih. Iya. Ini lagi ngasih pakan ikan ya? Iya, ikan Nah, ini patin jenis nih. apa ini? Tadi kan ikan nila ya? Iya. Ikan apa ini? Kalau ini sekarang gini kita ikan patin ya. Udah Ikan- umur berapa ini? Ini sudah umur 4 bulan sampai 5 bulan ini sudah. Oh, Udah isi 34. 34. Iya, 34 nih. Masya Allah. Loh. Dari tebaran ukuran berapa ini? Tebaran ukuran 78 cm. 78 Iya. cm ini. Ini perkiraan ada berapa ton ini? Ini perkiraan ada 4 sampai 5 ton. 4 sampai 5 Iya. ton ini. Masya Allah, mantapnya. Sama ini pakai booster. Sama dong, karena Sama. kami di sini emang mempunyai sistem yang namanya sistem booster ya. Booster. Mungkin selama ini kalau booster teman-teman luar di sana tahunya vaksin ya. Oh. Kebetulan kami kalau booster itu ada beberapa produsen obat ikan kami di sini ada booster Biolacto, Progol, vitamin dan lain-lain ya. Oh. Jadi booster ini kita bukan hanya meniru dari vaksin booster bukan ya teman-teman, tapi kita emang bergerak dari sini salah satu brand obat kami yang bergerak Iya. di tahun 90-an obat booster ini. Ya, inilah yang kita pakai, ada untuk pakan, ada untuk air, Tapi macam-macam. untuk Ya. dosisnya sama kayak nila tadi. Sama, jadi Sama? dosisnya kita sama, perlakuannya sama. Iya, dosisnya sama. Berbagai jenis ikan ini berarti ya? Betul, semua jenis ikan dosisnya sama. Nih Ya. lihat ini. Dari booster ini ikannya sehat-sehat ini ya, Mas. Patin. Masya Oh. Allah. Mantep ini. Dengan luasan berapa ini? Luasan 20-20. 20-20. Dan alhamdulillah teman-teman untuk daerah Sidoarjo, ikan Iya. patin kita organoleptiknya angka 9 menandakan kita sudah lulus kualitas ekspor patin kita di sini. Jadi ketika di fillet Iya. kemarin kita warnanya tidak kuning dan ketika dites rasanya itu tidak bau tanah teman-teman. Oh. Iya, jadi masuk Mantep kualitas ya. ekspor ya. Proses ekspor. Tuh lihat. Berarti di pakannya di bibis ya? Pasti Pasti. dibis, iya karena kalau pakan kering nanti takutnya nanti ikan patinnya kembung ya karena Oh, belum kembung. iya jadi perlunya pipis ini berfungsi untuk supaya ngembang pakannya dan ada vitamin tambahan walaupun mungkin di pakan sudah ada vitaminnya cuma kita tambahkan vitamin obat boosternya yang hanya memakan biaya 800 sampai 1000 per kilo untuk biayanya ini gitu jadi sangat-sangat irit lah. Sangat-sangat irit ya? Iya. Mantap ini guys. Oh. Lolos ekspor ternyata ya. Masya Allah. Bes banget ini. Kalau yang gede di sini teman-teman, ini yang agak kecil. Kita lihat yang gede nih. Bentar lagi siap panen nih ya Siap panen berarti? nih, ini akhir bulan November ini kita panen nih nanti nih. Ini juga sama, ada 4 sampai 5 ton. Loh, ini isi 2, isi 3 nih. Ini yang gede Karena nih, kalau guys. di cold storage itu minimal 350 sampai 400 gram baru bisa masuk. Ya, biar rendemnya nggak terlalu kalah. Loh, Ini siap panen nih guys, bisa lihat. Nah, untuk FCR-nya ini gimana nih? oke, kalau kita FCR ngomong ya. FCR yang jelas itu paling penting karena kita nggak hanya budidaya ngasih makan saja, asal-asalan nanti hasilnya juga asal-asalan teman-teman. Oh. Jadi harus dihitung mulai dari awal kita pakannya berapa sampai panen. Yang jelas pengalaman siklus kemarin kita FCR patin sendiri 1,2 sampai 1,3. Nah, kalau mantep ya. untuk patin itu sangat menjanjikan kalau 1,2 karena bisa memakan biaya cuma sekitar 8.000 sampai 10.000 ya. Atau maksimal 11.000 Bener. untuk pakannya. Tapi kalau untuk mungkin lele ya mungkin harus FCR 1 minimal teman-teman karena FCR1. kalau lele kan pakannya lebih tinggi dibandingkan ikan patin. Karena ikan bener. patin sama ikan nila itu tidak jauh beda untuk proteinnya 26 sampai 28 untuk masa perkembungan ya. Iya. Kalau pertumbuhan bisa 32 sampai 35. Gitu. FCR-nya guys 1,2 itu Ya. istilahnya kalau
petani ya, Maksimal, itu ya. kan bahasa perikanannya. Kalau petani itu 80% persentase. Gini, kalau Kak. persentasenya. Kalau persentasenya gini, kalau petani global biasanya satu sak panen berapa gitu kan. Oh, Nah, hmm. kalau kami di sini satu sak pakan yang dikeluarkan kita panennya kurang lebih 32 kilo ya. Kita panennya 30 kilo. Jadi pakan yang dikeluarkan 32 kilo, panennya 30 kilo gitu. Istilahnya dalam satu pakan 1 kilo bisa menghasilkan ikan 8 on ya. Bukan, 1,2 itu 1,2 kilo pakan yang dikeluarkan menghasilkan 1 kilo daging. Ya, Masih rugi 2 on bener. itulah. Iya, Bener. tapi masih untung karena Masih untung, jelas. harga pakannya ikan patin itu kan lebih murah. Beli murah, Gitu. bener. Ya. Udah bagus guys, 1,2 itu. Udah bagus. Yang penting esernya tinggi itu teman-teman. Karena kadang bagus nih FCNA 1 tapi esernya rendah, bisa 50%, 30-an itu juga rugi. Kalau di sini esernya Kalau di berapa sini ini? kita esernya 80 sampai 90% nih patin. 80 Jadi sangat sampai 90, menjanjikan udah banget. mantep banget patin itu. ini ya. Nah, SR tuh tingkat kehidupan ya. Iya. Biar pada tahu kan, kadang Iya, nggak tahu ya survivalnya bahasa perikanannya. tingkat kehidupan, bener. Nah, jadi itu misal ya. kita hidup 90%, jadi yang mati cuma 10%. Nah, Iya, itu. gitu. Takutnya beberapa nggak tahu, kita jelaskan benar. gitu. SR apa sih Iya. gitu kan. Sebenarnya yang paling penting itu bagaimana kita menghitung pakan, baik ikan patin, ikan nila. Ketika ikan itu ditebar, sudah Ya. air sudah siap, itu ditimbang dulu. Timbang itu yang dulu. sering terjadi di teman-teman di luar sana, hanya sekedar percaya, relasi sudah oke, tapi percaya saja. Akhirnya jumlah yang dibeli itu tidak sesuai dengan apa yang dibeli. Misal nih beli 5.000, tapi hanya sekedar percaya, hanya 4.000 yang ditebar. Sedangkan pakannya yang nantinya dihitung dosis 5.000. Kan seribunya hilang. Iya, benar. Akhirnya nanti akan terjadi kegagalan itu teman-teman. Jadi Benar. wajib mempunyai timbangan, dihitung beratnya berapa, istilah perikannya itu biomasnya, berat total ikannya berapa, baru kita mengetahui pakannya. Karena untuk menghitung pakan itu harus tahu berat totalnya ikan. Nah, Itu harus paling tahu. penting. Kedua, isinya berapa? Karena tiap minggu kita ada sampling, yang mana fungsinya sampling ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ikan per hari, per minggu, per bulan, dan tidak nunggu siklus terakhir 6 bulan baru tahu buntungnya nih teman-teman, bukan Nah, untungnya. gitu. Itu biasanya sering terjadi. Jadi per minggu kita tahu apakah rugi, apakah untung gitu. Itu udah kebaca ya. Kebaca dong. Oh. Jadi semua ikan yang bisa disampling, termasuk udang nih teman-teman. Cuma kalau udang mungkin nggak bisa disortir ya. Sortir. Itu bisa disampling, bisa digrading, berarti bisa tahu untung ruginya tiap minggu maupun tiap bulan. Tidak nunggu satu siklus itu. Dan tidak boleh main feeling pakannya terutama. Harus ada takaran sesuai Ya. dengan biomasnya, sesuai dengan isinya. Ketika tadi kita ngasih makan tidak berlebih gitu. Karena overfeeding itu tidak baik. Semua penyakit berawal dari overfeeding tadi. Itu. Ya. Oke. Ini ikan patinya ini bisa Allah banyak banget ya. Wih, mantap. Bagi yang mau berkunjung di mana nih biar pada tahu ini. Bagi yang berkunjung, sebelum saya menjelaskan berkunjung, sedikit saya mau informasikan. Iya. Kalau patin katanya bau tanah tuh ya. Nah, bau Sebenarnya tanah. bukan Bener. karena hidupnya di tanah, itu teman-teman. Oh. Sahabat perikanan di luar sana ya. Jadi karena airnya terutama. Kita di sini kita menggunakan kolam beton nih, tapi ada sebagian besar ikan patin kita ketika di filet kita langsung goreng, langsung kukus itu malah bau tanah teman-teman. Kenapa? Karena airnya yang mungkin kurang terkontrol, airnya terlalu pekat. Akhirnya kita encerkan, kita perawat airnya. Akhirnya patin kita di sini semua tidak bau tanah dan hasilnya bagus. Gitu. Kemudian untuk teman-teman sahabat perikanan di luar sana, apabila nanti mau berkunjung ke tempat kami dan sangat dekat sama Bandara Internasional Juanda Surabaya, itu monggo kita terbuka luas ya, terbuka bebas ya. Jadi semangatnya saya grogi nih ya. Iya. Jadi sangat terbuka untuk teman-teman yang mau berkunjung ke tempat kita, dan jangan lupa di subscribe ya channelnya Mas Agung ya. Ya. Dan juga kita juga punya YouTube, di situ ada PDMKP Feed Producer Center, IG juga ada, Center. TikTok juga ada, sama alamatnya. Ya, yang jelas kita dukung usaha dunia perikanan sehingga bisa menopang untuk pendapatan negara Indonesia, karena banyak wilayah Indonesia ini paling besar adalah laut. Makanya kita Laut. benar-benar usaha kita di bidang perikanan teman-teman. Ya, situ. Oke. Ya. Oke, sahabat perikanan di luar sana dimanapun Anda berada,
Selanjutnya nanti kita episode ketiga, kita akan melihat budidaya ikan lele sistem booster yang kita punya. Dan kepadatannya sangat luar biasa teman-teman. Jadi bukan kayak nila, kayak patin yang hanya di bawah 1000. Kita bisa 2000 sampai 5000 kepadatannya. Penasaran ya teman-teman? Kita lihat nanti video episode selanjutnya. Oke. Oke, sukses selalu. Ya. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga terinspirasi. Salam perikanan. Mantap.